Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, insya Allah sehat ya. Oke, baik, hari ini kita akan memasuki pembelajaran 4 dan 5 ya, insya Allah. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Shadaqallahul azim. Kita baca dulu surat At-Takasur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yaqin summa la tus'alunna yawma idin anin na'im. Ya, Senin ya, mulai Senin insya Allah ya Bu Yani setorannya ya, surat At-Takasur. Jadi silakan dihafalkan ya, yang belum hafal diulang-ulang. Baik, kita ke pembelajaran 4 dan 5 ya anak-anak ya. Silakan disiapkan buku paketnya. Halaman 65 ya. Pagi hari, langit tampak cerah. Murid-murid kelas 1 bersiap-siap untuk berolahraga. Olahraga kali ini adalah menirukan gerakan hewan. Salah satunya adalah menirukan gajah berjalan. Nah, ini ya PJOK ya, ini ya. Menirukan gerak hewan gajah. Oke, kita lanjut. Nanti Ibu Salma insya Allah akan lebih detail menjelaskannya ya. Nah, bacalah percakapan berikut. Pak Guru memberitahukan cara berjalan menirukan hewan. Saat menirukan gajah, arahkan pandangan ke depan. Lakukan hal ini agar kepala tidak pusing. Nah, murid-murid menanggapi ya, menjawab, baik, kami akan laksanakan Pak. Nah, seperti itu. Kemudian ini buatlah kalimat pemberitahuan dan tanggapannya lakukan dengan teman. Nah, ini ya Bu Yani berikan satu contoh. Saat lompat kata, lakukan dengan hati-hati. Kemudian muridnya satunya menjawab, baik Pak, kami akan berhati-hati. Oh, ini Pak Guru berarti ya, bukan temannya ya. Kayak gitu ya, ini contoh tanggapan dan kalimat pemberitahuan ya. Kita lanjut ya di halaman 67. Cobalah bermain tebak-tebakan dengan temanmu. Nah, ini kalau di rumah kita bisa ya. Nanti bisa bermain dengan bunda di rumah juga boleh ya, atau adik. Insya Allah nanti ada tugas mengenai hewan-hewan ini ya. Kalau di sini kan ya untuk menebak ya. Nah, nanti insya Allah kita ada tugas ya, memilih salah satu hewan yang ada di gambar ini. Nanti silakan dijelaskan namanya hewan apa, terus cara berjalannya bagaimana, makannya apa, cara berkembang biaknya bagaimana. Nah, nanti ada keterangan lebih lanjut nanti insya Allah ya di belakang. Dan kemudian ini diskusikan dengan temanmu. Nah, nanti temannya diganti dengan bunda ya. Apakah hewan berikut punya suara?
Bagaimana cara hewan itu berkomunikasi? Nah, ini nanti ini semut, ini ikan ya. Nanti silakan cari ya bersama Bunda di Google ya bisa, atau di buku kalau ada. Nah, semut itu berkomunikasinya pakai apa ya? Kalau ikan itu punya suara enggak ya? Nah, kayak gitu ya. Ini ya, apakah hewan berikut punya suara ya? Kemudian semut, nah ikan juga. Silakan dicari, insya Allah banyak sekali video yang menjelaskan ya. Nanti anak-anak akan lebih lebih tahu, lebih paham, dan lebih mengagumi ciptaan Allah ya. Ternyata semut yang kecil itu komunikasinya unik sekali ya. Nah, anak-anak bisa lihat kalau ketemu temannya Salim, nah itu ternyata ada. Itu salah satu cara berkomunikasi mereka. Nah, nanti silakan dicari ya. Oke, kita lanjutkan ya. Dini sayang pada kucingnya. Dini senang bernyanyi lagu Kucingku Belang Tiga. Nah, dengarkan dari lagu berikut, kemudian nyanyikan bersama-sama. Nah, ini lagu Kucingku Belang Tiga judulnya. Kemudian ini yang menciptakan adalah Pak Kasur ya. Nah, nanti sambil Bu Yani putarkan videonya sambil dilihat ya. Ini sesuaikan gerakan dengan lirik lagu. Nah, ini contohnya berikut ini. Bantuan untukmu mencari ide gerakan. Anak-anak diminta untuk membuat tarian dengan iringan lagu Kucingku Belang Tiga. Nah, contohnya seperti ini ya. Saat lirik pertama, kamu mengacungkan 3 jarimu. Kucingku belang 3, kan 3. Nah, kemudian saat lirik kedua, kamu bergerak seolah-olah menimang-nimang kucing. Sungguh manis rupanya. Nah, yang ketiga, saat lirik ketiga, kamu dapat memegangi perutmu. Meong-meong bunyinya karena lapar perutnya. Nah, kalau lapar kan yang dipegang perut ya. Nah, kita lihat ya nanti ya. Sambil diperagakan boleh ya. Kucingku belang tiga, sungguh manis rupanya. Meong meong bunyinya, tanda lapar perutnya. Kucingku belang tiga, sungguh manis rupanya. Meong meong bunyinya, tanda lapar perutnya. Nah, itu tadi lagunya ya. Kemudian yang kedua, ini adalah lagu tentang Paman Datang judulnya ya. Paman Datang ya. Insya Allah sudah bisa Nana ya. Ciptaan A.T. Mahmud ya. Kayak kita. Ini juga bisa dibuat tarian ya. Oke, kita dengarkan lagu. Kemarin paman datang, pamanku dari desa, dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur
itu tadi lagu Pamanku Datang ya, menceritakan tentang suasana di desa ya, liburan di desa. Kita lanjut ke pembelajaran 6 ya. Manusia memelihara hewan sejak dulu, namun tidak semua hewan dapat dipelihara. Ikan, kucing, dan burung dapat dipelihara. Begitu pula kuda, sapi, dan kambing. Ada pula hewan yang tidak dapat dipelihara. Ular, macan, dan rusa tidak dapat dipelihara. Mereka hidup bebas di alam liar. Nah, ini perbedaan hewan buas dan hewan jinak ya. Jadi kalau hewan buas itu hidup di alam liar ya, tidak dipelihara, berbahaya ya biasanya. Kemudian tidak bisa dipelihara. Kalau hewan jinak itu tidak berbahaya, bisa dipelihara di rumah ya. Beri tanda centang untuk hewan buas. Nah, yang hewan buas adalah ya gajah, singa, ular ya. Ayam dan sapi bisa dipelihara. Ya. Tuliskan 5 nama hewan sesuai keterangan pada kolom. Nah, ini Bu Yani tuliskan 5 ya. Anak-anak bisa nanti menuliskan sesuai punya Bu Yani atau menuliskan yang lain juga boleh ya. Hewan buas ada harimau, singa, ular, gajah, banteng. Hewan jinak burung, ayam, kancil, jerapah, ikan ya. Nah, yang bawah juga nih ya, termasuk hewan buas atau hewan jinak kah? Nama-nama hewan berikut. Rusa, buas ya rusa. Burung jinak, ikan hiu, buas, kancil. Jinak ya, laba-laba. Jinak, jerapah, jinak, banteng, buas, gurita. Gurita buas ya, anjing jinak, ayam jinak ya. Kemudian untuk halaman 72 tuliskan satu kalimat pemberitahuan. Nah, ini anak-anak bisa menuliskan satu kalimat pemberitahuan ya, bebas. Untuk ayo berlatih ini dituliskan ada gambar harimau ya. Nanti silakan dihitung, cek ulang lagi ya. Nih Bu Yani hitung ada 62. Nanti anak-anak coba dilihat lagi ada 62 bener enggak. Kemudian ini gambar domba ada 75. Berarti harimaunya lebih sedikit dari domba ya, lebih sedikit ya. Karena ini menunjukkan bendanya. Kalau angkanya 62 lebih kecil, iya benar ya, lebih kecil dari 75. Tapi kalau bendanya itu lebih sedikit atau lebih banyak ya. Ini perintahnya kurang pas ya. Kita lanjut. Lingkari bilangan lebih kecil. Beri tanda silang pada bilangan lebih besar. Jadi ada 2 ini ya. Yang besar di silang, yang kecil dilingkari. Nah, ini ya, 65 dengan 51. Yang kecil kan 51 lebih kecil, berarti dilingkari, yang lebih besar di silang. Kemudian 67 dengan 75. Ini lebih kecil berarti dilingkari. Ini yang lebih besar di silang. Nah, begitu seterusnya nanti anak-anak ya. Jadi ada dua bilangan ya. Jangan satu deret kalau ini ya. Kalau kemarin kan satu deret. Nah, ini membandingkannya 2 ini ya. Jadi cari bilangan yang lebih kecil dan lebih besar. Untuk nomor 3 itu diisi dengan lebih dari atau kurang dari 89 lebih dari 87. 56 kurang dari 58. Nah, seperti itu terus saya sampai terakhir. Oke, nanti silakan diisi ya. Jadi besok pas masuk, insya Allah Senin kita masuk, nanti akan Bu Yani periksa ya siapa saja nih yang bukunya masih kosong. Berarti kemarin pas daring cuma mengerjakan yang dikumpulkan saja ya. Oke, jadi semuanya harus dikerjakan ya. Yang dikumpulkan hanya 1, tapi semuanya harus dikerjakan. Biar apa? Biar anak-anak belajar ya, biar paham pelajarannya juga. Nanti kalau ulangan bisa mengerjakan gitu ya. Baik, untuk hari ini yang dikumpul, nah ini keterangannya.
Pilihlah satu gambar hewan di buku paket halaman 67. Tadi ya yang ada hewan ayam, monyet, ular, sapi, singa, bebek ya. Nanti anak-anak milih salah satu saja, milih satu. Kemudian ditulis keterangannya di buku tulis. Nama hewannya apa? Misalnya sapi, suaranya gimana? Mo gitu ya. Cara bergerak dan alat geraknya. Sapi bergerak dengan kaki, bergerak, berlari atau berjalan dengan kaki, dengan dua kaki. Nah, diberi keterangan lebih detail, lebih bagus ya. Misalnya alat geraknya kaki ada dua gitu ya. Cara berkembang biaknya bagaimana? Nah, sapi berkembang biak dengan melahirkan. Tempat hidupnya di mana? Di darat atau di air? Sapi hidup di mana? Di darat ya. Nah, seperti itu. Boleh diberi keterangan yang lebih lanjut lagi, misalnya makannya apa, terus apalagi kakinya sudah tadi ya. Gunanya untuk apa? Boleh ya. Tulis di buku tulis, kemudian difoto, kirimkan sebelum pukul 21, pukul 9 malam ya. Seperti biasanya. Itu ya anak-anak ya. Nanti tugasnya hari ini adalah pilih hewan, salah satu hewan di halaman 67, kemudian diberi keterangan yang tadi ya, nama hewannya apa. Boleh juga ditulis ciri-ciri yang lain ya. Kemudian nanti difoto dan dikirimkan di Bu Yani ya, gitu ya. Oke, alhamdulillah untuk hari ini cukup ya. Nanti insya Allah ada ulangan PAI ya. Jangan lupa dikerjakan lewat Google Google Form ya. Nanti pakai Google Form. Walaupun lewat Google Form, anak-anak harus tetap jaga kejujurannya ya. Karena Allah Maha melihat. Kalau ulangan tidak boleh lihat buku, tidak boleh diberitahu jawabannya oleh ibu, ayah, kakak gitu ya. Jadi harus mengerjakannya sendiri, belajar mandiri, dan insya Allah anak-anak jujur semua ya. Jadi dikerjakan sendiri, tidak boleh menyontek gitu ya. Solih-solihah. Baik, hari ini cukup ya. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa sholat 5 waktu, tidak boleh bolong ya, sholat tepat waktu. Bantu ayah bunda di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.